بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini tidak pernah berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Selama roh kita masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jasad kita, maka selama itulah kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sanggup untuk mengembalikan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita satu hal, yaitu memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, selalu teralamatkan kepada Nabi kita, Rasul kita, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam selalu tersampaikan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaumun nabawi. Dan insyaallah kita akan berbicara tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, khususnya di waktu setelah Isya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Di siang hari beliau menggunakan seluruh waktunya untuk kepentingan umat, dan ketika di malam hari beliau memanfaatkan waktu-waktunya untuk kembali ke rumahnya, untuk kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siang itu sangatlah panjang, malam itu juga panjang. Jadi malam yang panjang itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu merupakan satu hal yang berat. Dakwah itu sangatlah berat. Oleh karena itu, karena dakwah berat dan manusia itu lemah, maka manusia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Karena kita makhluk yang lemah, maka kita harus meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat. Karena kita ini adalah orang-orang yang fakir, maka kita haruslah meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ya, beliau setelah melaksanakan salat Isya, beliau membaca beberapa
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau itu sebelum tidur suka membaca beberapa ayat. Di antaranya adalah surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Al-Insan. Kemudian terkadang beliau membaca surat Al-Isra. Membaca surat Al-Isra. Terkadang beliau membaca surat Al-Mulk. Dari keempat surat ini, yang paling ringan dan yang paling mudah untuk kita baca adalah surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk ini cuma beberapa ayat. Ada beberapa ayat. Kalau misalnya kita buka mushaf yang cetakan Madinah, cuma satu lembar 4 baris atau satu lembar 5 baris. Sangat sedikit sekali. Dan ini merupakan surat yang karena di antara keempat surat itu surat Al-Mulk adalah surat yang paling ringkas, yang paling pendek, maka kita disunahkan untuk membaca di antara 4 surat itu. Kalau sanggup baca surat Al-Isra, silahkan baca surat Al-Isra. Surah Al-Insan, surah Al-Insan juga pendek. Surah Al-Insan, surat yang pendek. Dan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nama tentang surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk atau surat pertama yang berada di juz 29 itu, Rasul mengatakan sebagai surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu artinya pencegah, surat pencegah. Al-Munjiyah, surat penyelamat. Al-Mujadilah, surat yang nantinya akan berdebat, yang nantinya itu akan menolong. Menolong siapa? Ini semua ada hubungannya dengan alam barzakh. Ya, ada hubungannya dengan alam barzakh. Jadi salah satu persiapan kita untuk menghadapi alam barzakh itu adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan hal-hal yang wajib, ya, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat ketika sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haulnya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dan sebagainya. Maka salah satu upaya kita untuk menolong kita supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh nanti adalah dengan kita memperbanyak sesuatu yang sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan sebagainya. Dan salah satunya adalah dengan kita melazimkan membaca salah satu dari 4 surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah surat Al-Mulk. Karena kenapa surat Al-Mulk dikatakan Al-Mani'ah? Dikatakan surat pencegah. Karena orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum dia tidur, maka surat Al-Mulk nantinya akan menjadi pencegah antara dirinya dan azab kuburan. Masya Allah. Jadi kita akan terbebas dari azab kuburan dengan kita menegakkan rukun Islam, dengan kita menegakkan rukun iman, dan salah satunya dengan kita membaca surat Al-Mulk. Karena dengan kita membaca surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi, ada penghalang antara seseorang di kuburan dengan azab kuburan yang nantinya akan diturunkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan surat Al-Munjiyah, surat Al-Mulk dikatakan surat Al-Munjiyah karena surat Al-Mulk dapat menyelamatkan seseorang dari azab api neraka. Dan surat Al-Mulk juga disebut sebagai Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, yaitu surat yang nantinya akan membela kita ketika ditanya oleh 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, yang menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Jadi bapak-bapak, pertanyaan yang mudah.
pertanyaan anak kelas 1 SD. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Kalau kita ditanya sekarang ini, saya yakin semua kita bisa menjawab. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kita pasti bisa menjawab Allahu Rabbi, atau Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Ya, kita bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Kita bisa menjawab agama saya agama Islam. Tapi tidak semua dari kita bisa menjawab itu di alam barzakh nanti. Ketika dikubur nanti, tidak semua kita bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu adalah keimanan dan amal soleh kita yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Dan salah satunya adalah dengan kita melazimkan membaca surat Al-Mulk sebelum kita tidur. Masya Allah. Dengan kita membaca surat Al-Mulk sebelum kita tidur, dia nanti yang akan menjadi pengacara kita, yang menjadi pembela kita. Ketika nanti kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan malaikat Nakir, maka yang membela kita, salah satu amalan yang membela kita adalah dengan kita melazimkan membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mulk. Ini artinya apa? Artinya kita ingin mengakhiri aktivitas hari kita dari subuh, ya, atau dari waktu subuh sampai malam hari itu kita beraktivitas. Dan kita di sini pelajaran yang penting adalah bagaimana kita bisa menutup hari kita bisa menutup aktivitas kita dengan kita mengerjakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berzikir kepada Allah dan dengan kita membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu, ya, yang amalan yang nantinya akan menjadi penilai, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal terakhir kita. Amal terakhir kita. Makanya ada istilahnya apa? Husnul khatimah. Ada istilahnya su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya wafat dalam keadaan baik. Akhir dari kehidupan kita adalah amal baik. Sedangkan su'ul khatimah artinya akhir dari kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa itu terjadi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang penciptaan manusia. Jadi ketika 40 hari, ya, manusia itu masih berbentuk segumpal darah. Kemudian 80 hari berbentuk daging dan sebagainya. Sampai nanti, ya, ketika sudah sampai 120 hari, datang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh dan menulis bagaimana perjalanan hidupnya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun am sa'id. Malaikat itu akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat. Apa yang dicatat? Rezeki. Ternyata rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan khawatir dengan rezeki. Rezeki itu kalau kita usaha, kalau kita cari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu akan Allah mudahkan. Jadinya dalam hal rezeki itu kita jangan takut.
Jangan gara-gara kita mau mengambil rezeki tapi kita mencari dari jalan-jalan yang haram, atau kita mencari rezeki tapi dengan cara kita menyikut sahabat kita di kantor, menyikut sahabat kita di masyarakat dan sebagainya. Ini tidak baik, karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikat bi rizqihi wa ajalihi. Kematian kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tahu kematian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat itu hanya mencatat, tapi tidak tahu kapan terjadi sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya. Wa amalihi. Apa pekerjaan kita? Apa aktivitas kita? Kita alhamdulillah pada malam ini melaksanakan sholat, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah diberikan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menulis kita ini termasuk orang yang celaka atau termasuk orang yang bahagia. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bukan kita mengatakan seperti ini. Ada orang yang dia itu negative thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menurut saya sebagai seorang yang celaka, oleh karena itu saya enggak sholat lah. Itu namanya orang yang bisa dikatakan kaum sumbu pendek, ya, sumbunya pendek. Siapa yang menjamin dia itu masuk neraka, masuk surga? Yang tahu itu hanya Allah. Malaikat Jibril tidak tahu bahwa dia itu masuk surga atau masuk neraka. Malaikat Mikail tidak tahu dia itu masuk surga, masuk neraka. Ya, malaikat Malik tidak tahu dia itu siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, enggak tahu. Yang mengetahui seutuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama kita masih hidup, kita berusaha. Selama masih hidup kita berusaha, karena Rasulullah SAW memberikan satu catatan kepada kita, satu wasiat dari Rasulullah SAW, i'malu, kerjakanlah. Salatlah kalian, puasalah kalian, tunaikanlah zakat, kerjakanlah haji, bersedekahlah kalian, tebarkanlah salam, berikanlah senyuman kepada sahabatmu dan sebagainya. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semua itu telah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jadi kalau kita berprasangka, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai penghuni surga, ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan doa kita, mudah-mudahan kita termasuk sebagai ahli surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus positive thinking. Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam itu tidak boleh pesimis. Orang Islam tidak boleh mengatakan jangan-jangan saya termasuk penghuni neraka. Itu jangan. Jangan sampai kejadian seperti itu. Karena seorang muslim adalah orang yang penuh dengan optimis. Seorang muslim sebagaimana Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya, menjalankan aktivitasnya dengan penuh optimisme. Ya, tidak sedih dan tidak gundah, karena semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menutup aktivitas beliau dengan membaca Al-Quran, dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan beliau atau mengakhiri kehidupan beliau dengan husnul khatimah, dengan amalan-amalan yang baik. Karena itu yang penting. Dan itu banyak kisahnya. Ada kisahnya, banyak kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang dulunya pelaku maksiat, kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk penghuni surga. Ada seperti itu. Banyak kisah. Rasulullah SAW mengisahkan ada seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Ya, kemudian bertanya kepada orang alim, wahai orang alim, ya, wahai ulama, ya, wahai kiai, wahai tengku di zaman itu, ya, ditanya,
saya itu telah membunuh 99 orang, apakah saya bisa bertaubat? Kata alim itu nggak bisa. Akhirnya dibunuh, ya, sehingga genaplah orang yang dibunuh itu 100 orang. Ya, kemudian selanjutnya dia datang ke orang alim yang lain dan ditanya, apakah saya bisa bertaubat? Maka dikatakan boleh, bisa bertaubat. Bisa bertaubat, dan akhirnya dia bertaubat, dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang-orang yang ketika hidupnya di berbuat kemaksiatan, cuman dia menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis. Iblis itu amalannya banyak. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling banyak amalannya, makhluk yang paling bagus sujudnya, yang paling lama sujudnya itu iblis. Tapi iblis karena ada kesombongan di hatinya, dia mengatakan bahwa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Nah, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ya Allah menciptakan Adam, engkau ya Allah menciptakan aku dari api, ya, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Karena kesombongannya itu, maka seluruh amalan-amalannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita menjadi orang yang selalu memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita sombong. Kita hidup di antara ini, ya, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan menjadi orang yang sombong. Saya adalah orang yang paling banyak sholat malamnya, jangan sombong. Saya orang yang paling banyak puasanya, jangan sombong. Saya orang yang paling banyak baca Al-Quran, di kampung ini yang paling banyak baca Al-Quran itu saya, jangan sombong. Dikhawatirkan nanti akan tergelincir sebagaimana tergelincirnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini, ya, kita haruslah menutup aktivitas kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tadi beliau membaca Al-Qur'an, membaca surat Al-Isra, membaca surat As-Sajdah, membaca surat Al-Insan, membaca surat Al-Muluk. Setelah itu beliau pergi, ya, menuju ke tempat pembaringan beliau, dan di situ beliau memberikan sedikit hak bagi istri, yaitu dengan bermuasyarah. Bermuasyarah itu di situ Rasulullah SAW juga menanyakan tentang bagaimana kabar istrinya ketika sudah tidur. Ya. Jadi ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melupakan hubungan dengan sesama manusia. Dan manusia yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah keluarganya Rasulullah SAW. Jadi beliau berbicara, beliau berdialog dengan istri-istri beliau, berdialog dengan anak-anak beliau. Terkadang Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu beliau terkadang datang ke rumah Rasulullah SAW, ya, dan beliau bercengkrama dengan Abdullah bin Abbas, bercengkrama dengan anak-anaknya Ummu Salamah dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW, ya, setelah beliau membaca Al-Quran itu beliau berbicara dengan pembicaraan yang ringkas, berdialog dengan dialog yang ringkas. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW tidur, ya, beliau membaca doa, ya, di antara doanya yang sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang lalu, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian Rasulullah SAW membaca doa setelah itu, La ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ya. Artinya la ilaha illallah, tidak ada yang patut
disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Al-Wahid. Apa arti Al-Wahid? Yang Maha Esa. Jadi Allah yang Maha Esa. Al-Qahhar. Apa arti Al-Qahhar? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Tuhannya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Jadi lagi-lagi ya, seorang hamba itu mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hal yang paling kita tunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Ada satu kaidah atau ada satu hal yang harus kita pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, setiap anak cucu Adam, setiap manusia khata. Apa arti khata? Khata itu bukannya bersalah, tapi banyak salah. Kalau misalnya sekali berbuat kesalahan, bahasa Arabnya itu khati, khatiun. Sekali berbuat salah khatiun. Tapi kalau misalnya banyak berbuat salah, hari ini, coba misalnya kita hitung, hari ini kita berapa kali berbuat salah? Dari pagi hari, kemudian siang hari, di waktu duha, di waktu siang, di waktu sore, bahkan sampai sekarang ini, berapa kali kita berbuat salah? Mungkin kita ada hubungan-hubungan yang tidak baik, misalnya dengan istri, dengan anak, dengan orang tua dan sebagainya. Ada berapa permasalahan? Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu mereka adalah orang-orang yang bersalah dan banyak salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya hal yang paling kita tunggu dalam kehidupan sehari-hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya, bahkan dalam satu riwayat ketika nanti di padang mahsyar, iblis dan syaitan ketika ada satu pengumuman sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, iblis bertanya kepada pengikut-pengikutnya, siapa nanti yang akan menghisab kita? Siapa nanti yang akan mengevaluasi kita? Ya. Maka pengikut-pengikutnya mengatakan Allah yang akan mengevaluasi kita, Allah yang akan menghisab kita. Iblis, saking beliau tahu, ya, saking dia tahu tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan kalau begitu saya selamat. Iblis mengatakan kalau begitu saya selamat. Karena apa? Karena iblis tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, tapi dia lupa janji di awal bahwa dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ketika dia tidak mau menturuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, dia lupa bahwa dia itu termasuk orang-orang atau termasuk makhluk yang tidak masuk ke dalam surga. Dia lupa. Karena Allah sudah berjanji di awal bahwa dia itu akan dipanjangkan umurnya, tapi dengan satu syarat, dia tidak akan pernah masuk surga. Tapi karena iblis tahu tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita jangan ragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, walaupun dosa kita itu setinggi gunung, walaupun dosa kita itu setinggi langit, semuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang paling kita tunggu itu adalah sesuatu
yang dapat membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu adalah at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh, yaitu taubat nasuha. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tahu enggak apa itu taubat nasuha? Karena di Indonesia ini ada istilah taubat sambal. Taubat sambal itu apa? Seperti orang makan sambal. Pedas, besok makan lagi. Kemudian pedas, makan lagi. Pedas, makan lagi. Tapi taubat nasuh atau taubatun nasuh. Taubat nasuha itu sebagaimana kata para ulama yang diambil dari surat Ali Imran ayat 135. Ya. Ada 3 syarat dari taubat nasuha. Ada 3 dari syarat taubat nasuha. Apa saja itu? Yang pertama adalah an-nadam. Ya, an-nadam. Kemudian yang kedua adalah al-iqla', dan yang ketiga adalah al-azmu an la ya'uda ila ma'siyatih. 3. Yang pertama an-nadam. Taubat nasuha itu dimulai dengan an-nadam. Apa arti an-nadam? Menyesal. Ketika kita melaksanakan kemaksiatan, ketika kita melakukan kezaliman, ketika kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama kita apa? Menyesal. Setelah menyesal apa? Al-iqla'. Al-iqla' itu artinya meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah al-azmu, dan kita mempunyai azam, kita mempunyai tekad yang kuat an la ya'uda ila ma'siyah, untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan. Itu 3 syarat dari taubat nasuha. Pertanyaannya, setelah taubat nasuha kemudian jatuh lagi kepada kemaksiatan, bagaimana caranya? Taubat lagi. Kemudian buat maksiat lagi, taubat lagi. Seperti itu. Karena apa? Karena memang manusia itu sampai akhir hayatnya tidak maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita mau korek-korek satu demi satu manusia yang ada di permukaan bumi ini, semuanya ada salah. Makanya kita jangan korek-korek kesalahan, karena memang semuanya ada salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita sehingga kita dianggap baik oleh orang lain. Ya, karena Allah menutup aib-aib kita. Ya, Allah menutup aib saya sehingga para jamaah tidak tahu apa kesalahan saya. Kalau seandainya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa kesalahan-kesalahan saya, niscaya tidak ada satupun yang mau duduk di majelis ini. Enggak ada satupun yang mau duduk di majelis ini. Jadi seorang ustadz berbuat salah, seorang ulama berbuat salah, tapi orang yang paling baik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya mereka tahu apa kesalahan Abdullah bin Mas'ud, niscaya tidak ada satupun orang yang mengikuti Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita jangan bangga, kita dikatakan ulama, kita dikatakan ustadz besar, kita dikatakan da'i, kita dikatakan, jangan berbangga. Karena apa? Karena kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa kita. Dan yang paling baik adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasakan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hal yang baik yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau masuk Masjid Nabawi,
ya, atau sebelum beliau masuk Masjid Nabawi, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, akan masuk seorang pemuda, akan masuk seorang yang dia itu merupakan penghuni surga, kata Rasulullah. Masuklah seorang pemuda atau masuklah seseorang dari Masjid Nabawi dan semua orang melihat dia. Besok harinya Rasul juga mengatakan akan masuk nanti dari Masjid Nabawi atau dari pintu itu seorang yang menjadi penghuni surga. Masuk lagi orang yang sama. Sampai 3 kali. Rasul mengatakan akan masuk nanti orang yang akan menjadi penghuni surga, salah seorang penghuni surga. Maka masuk lagi orang yang sama. Kemudian ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Beliau penasaran, apa yang dibuat oleh seseorang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Penasaran, apa yang dibuat? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah orang tersebut minta izin. Wahai pamanku, saya ada masalah di rumah. Saya tidak nyaman di rumah karena saya ada masalah di rumah. Bolehkah saya tidur di rumah paman beberapa hari ini? Kata orang tersebut, boleh, silakan. Dipilihkan kamar yang cocok untuk tamu. Dan Abdullah bin Amr bin As di rumah itu, beliau ingin tahu apa amalan istimewa yang dilakukan oleh pemuda seorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ketika dilihat sholat malamnya hanya sedikit, bahkan terkadang tidak sholat malam kecuali sholat witir dan 2 rakaat dari sholat tahajud. Di siang harinya puasa, terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Membaca Al-Qur'annya juga ya tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Jadi amalannya itu biasa-biasa saja. Sehingga Abdullah bin Amr bin As bertanya-tanya, bacaan Al-Qur'annya sama seperti bacaan Qur'anku, bahkan aku lebih baik. Puasaku banyak. Kemudian salatku juga ada dan sebagainya. Jadi apa amalan istimewanya? Makanya setelah 3 hari beliau berkata kepada orang tersebut, wahai paman, sebenarnya saya tidak ada masalah di rumah, tapi saya mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa paman termasuk salah seorang penghuni surga. Apa amalan paman? Beliau mengatakan, saya tidak ada amalan yang istimewa. Akan tetapi sebelum saya tidur, sebelum saya berbaring, saya mengingat lagi kejadian-kejadian yang telah berlalu. Kalau ada di antara mereka pernah menzolimiku, maka aku katakan aku telah maafkan dia. Kalau ada di antara mereka yang menyakitiku, maka aku katakan telah aku maafkan dia. Ketika ada orang yang misalnya berbuat hal-hal yang tidak baik di siang hari kepada dirinya, maka dia mengatakan telah aku maafkan, telah aku maafkan, telah aku maafkan, telah aku maafkan. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa. Karena ketika kita mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan segala dosa-dosa kita. Masya Allah. Dan ini merupakan satu hal yang mahal di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kalau misalnya kita minta maaf atau kita memberi maaf, kita dianggap tidak gentleman. Padahal memberi maaf dan meminta maaf merupakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi minta maaf, memberikan maaf merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Makanya ini yang harus kita ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada anak-anak kita, bahwa memberi maaf dan meminta maaf itu bukan sesuatu yang kurang gentleman. Kita lihat sekarang ini misalnya, baik itu di masyarakat, baik itu di sekolah, baik itu di kantor dan sebagainya,
orang ketika salah enggak mau minta maaf, dan kalau misalnya ada orang yang memberi maaf tidak mau memberikan maaf terkadang. Karena apa? Gengsi. Padahal itu adalah salah satu hal yang terbaik yang harus kita lakukan, yaitu memberikan maaf. Karena apa? Memberikan maaf dan meminta maaf adalah ibadah. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi merupakan ibadah. Karena mudah-mudahan dengan kita memberikan maaf kepada manusia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memaafkan segala dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa malam yang paling istimewa dalam setahun itu adalah malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu salah satu doa pamungkas kita di malam Lailatul Qadar itu adalah kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kok sendirian, fa'fu anni. Kalau misalnya rame-rame, fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mempunyai jiwa pemaaf? Maka kita harus memberikan maaf dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau suka memberikan kemaafan kepada orang lain, kepada yang lain. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, maka insya Allah ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada catatan. Jadi maaf itu artinya adalah ketika nanti Allah melihat, nanti ketika dibagikan nanti kitabnya, dibagikan nanti catatan amalan kita, ketika kita buka amalan, catatan amalan kita, tidak ada satupun dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah telah memaafkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa-dosa kita, memaafkan kemaksiatan-kemaksiatan kita, dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.